Kakak namanya Risa Safira Dewi, kebetulan Kakak juga lulusan D3 Fisioterapi dari Stikes Al Irsyad Al Islamiyah Cilacap, dan kebetulan sekarang kerja di rumah sakit swasta, Rumah Sakit TMC Tasikmalaya. Kak, aku mau nanya Kak, Ya, sebelum Kakak masuk kuliah ngambil jurusan fisioterapi itu emang Kakak udah niat atau gimana Kak? di sini Kakak awalnya nggak ada niatan, nggak tahu itu fisioterapi. Nah, jadi tahu dari saudara, kebetulan Kakak juga ngambil kesehatan. Nah, dari situ direkomendasiin kenapa nggak masuk fisioterapi aja, peluang kerjanya lebih besar. Jadi dari situ Kakak mulai mendalami apa sih fisioterapi sebenarnya kayak gitu. Kak, saya izin bertanya, Kak. Mm-mm. Dari pengalaman Kakak kan udah banyak pengalaman ya, Kak. Mm-mm. Maksudnya ada nggak, Kak, momen yang kayak bikin nggak bisa Kakak lupain gitu pas lagi praktek atau apa? Gimana? Gini, Kak. Suaranya Jadi, kurang kurang keras. iya, Kak. Jadi, Kakak kan udah banyak pengalaman. Terus, ada nggak, Kak, kayak maksudnya momen yang bikin Kakak tuh nggak bisa ngelupain gitu, kayak buat kenang-kenangan gitu, Kak? Ngelupa, maksudnya ngelupain gimana? Nggak bisa Fisioterapi. dilupain. Iya, ya kan. Maksud saya di fisioterapi gitu, Kak, nggak bisa ngelupain kayak misalnya nangani pasien apa gitu, Kak. Oh, pas masuk dunia fisioterapi ya, awalnya sih belum ngerti apa-apa, terus kesini makin seneng banget punya profesi kayak gini. Jadi banyak pengalaman, apalagi pas kuliah itu praktek-praktek, yang tadinya kita nggak tahu apa-apa, kita udah bisa pegang pasien langsung, dari situ mulai banyak pengalaman, bisa terapi pasien langsung sendiri, bisa bareng-bareng sama teman-teman bedah kasus kayak gitu. Itu sih. Kalau misalkan di dunia kerja, pengalamannya lebih banyak juga sih. Bisa sharing sama teman kerja yang dari instansi lain juga. Terus ada mungkin mahasiswa-mahasiswa lain juga yang praktek. Jadi kita juga bisa bertukar ilmu fisioterapi. Mungkin mereka lebih update gitu. Sedangkan kakak kan udah lama, nah lebih materinya lebih bagus, lebih tahu gitu. Kak, saya mau izin bertanya dong, Kak. Ya, Kan Kakak udah di fisioterapis nih. Ada nggak sih, Kak, dream my life Kakak dari gimana? fisioterapis tersebut? Ada nggak sih, Kak, kayak dream my life Kakak gitu, cita-cita Kakak gitu, golden mimpi Kakak gitu? Iya, pasti ada. Sedangkan kakak kan di sini masih di instansi kerja di rumah sakit. Nah, planning ke depan pengennya tuh bisa mandiri juga, nggak ketergantungan di rumah sakit aja. Jadi pengen punya klinik sendiri gitu. Apalagi kalau kita udah lihat, wah teman-teman udah mulai berkembang gitu kan. Apalagi kalau yang di kota-kota gitu, fisioterapi pasti udah banyak dikenal ya, nggak kayak di masih daerah-daerah. Nah, dari situ mulai terinspirasi ke teman-teman yang udah pada sukses punya klinik sendiri, bisa nanganin pasien sampai tuntas kayak gitu. Terus juga lihat kita misalkan udah lulus kok belum kerja tapi susah buat dapetin kerja di instansi atau di manapun di sport. Kita kan punya keahlian sendiri, jadi kita bisa home visit, bisa nggak masuk instansi juga gitu. Jadi pengennya punya klinik mandiri nanti ke depannya insya Allah gitu.
Kak, izin bertanya, Kak. Kak. Oh ya gini nih, Kak. Jadi kan kita kan masih semester 2 ya, Kak. Nah, sebentar lagi kita bakal ada pemfokusan untuk kita mau ambil apa sih? Geriatri, pediatri, atau sport gitu kan, Kak. Nah, jujur saya sendiri masih bingung ya, Kak, untuk mengambil apa ke depannya. Karena masih banyak yang harus dipertimbangkan gitu. Nah, kalau Kakak sendiri, apa sih, Kak, yang menjadi bahan pertimbangan Kakak? Akhirnya Kakak fokus eh, di keahlian Kakak sekarang ini, Kak. Itu aja, Kak. Ya, oke. Kalau misalkan jadi lebih ke kita fokus ya mau ngambil apa pasti bingung ya pertimbangannya apa gitu kan. Nah, mungkin awal-awal semester juga kakak masih bingung, tapi di pas akhir semester mulai praktek-praktek kayak gitu keluar, jadi kita kan mulai mendalami kasus-kasus yang ada di rumah sakit. Nah, mulai mendalami, kita kayak udah punya ini sendiri, punya kayaknya aku lebih suka di sini deh. Aku lebih bisa nanganin pasien ini. Berhasil semua kalau nanganin pasien kayak gini. Progresnya lebih bagus. Nah, dari situ kakak biasanya menyimpulkan, wah aku lebih suka ini. Itu. Kebetulan juga kakak kan lebih sukanya ke neuro sama muskulo karena memang sukanya belajar kayak manipulasi kayak gitu juga. Terus juga analisis gerakan-gerakan pasien kalau misalkan jalan, ini kenapa sih kok pasien kayak bisa jalan kayak gini. Jadi sebenarnya ribet juga kok. Jadi kita tuh selalu kepo ini kenapa ya bisa kayak gini. Jadi selalu ada rasa ingin tahu kayak gitu. Itu sih. Jadi lebih nanti di akhir semester pasti bakal nemuin kita cocoknya masuk ke stas mana ya, cocoknya ngambil mana ya. Nanti pasti udah ada gambaran ke sananya. Kita lebih suka yang mana. Kalau misalkan memang suka bagian di sport, kita suka olahraga juga tuh. Masa iya misalkan fisioterapi, wah kita harus gengsi dong, misalkan gengsi masa ke pasien sakit, terus badan kita sendiri aja kayak gini. Nah, dari situ kita muncul inovatif-inovatif buat berkembang lagi. Jadi pengennya masuk sport gitu, ngelatih pasien-pasien, ngelatih olahraga-olahragawan gitu. Kak, izin bertanya, Kak. Mm-mm. Kakak pernah nggak kayak nanganin fisioterapisnya tuh buat anak gitu, terus mau dengar cerita Kak suka dukanya menangani kasus anak itu gimana Kak? Kebetulan sih ya, kalau kakak kurang suka di pediatri. Jadi kurang mendalami. Cuma jadi di rumah sakit pun jarang ada sih pasien pediatri, cuma pasien ABK jarang. Cuma kalau misalkan pediatri itu cuma kalau misalkan batuk, kayak gitu ada gangguan pernafasan, jalan nafas, penyakit jantung, kardiorespiratori, kayak gitu aja. Kalau misalkan ke tumbuh kembang, itu di rumah sakit memang nggak ada pasiennya. Dan kakak kurang berminat pas kuliah juga ke pediatri. Gitu. Nah, aku izin nanya, kalau misalkan kakak dapat pasien yang kayak kurang bisa diajak kerja sama kayak dalam penyembuhan atau treatmentnya gitu, cara kakak nanganinnya tuh kayak gimana? Kasih. Ya, berarti kayak pasien kurang percaya ya sama fisioterapisnya ya. Itu kayak ngerubah, berpengaruh penting banget sih ke kesembuhan pasiennya. Jadi kita harus ngerubah mindset pasien itu, membangun kepercayaan sama pasien, gimana caranya, ngobrolin pelan-pelan kayak gini. Sebenarnya saling membangun kepercayaan sih sama pasiennya. Dikasih kepercayaan, dikasih penjelasan, ibu gini, harusnya gini, dikasih treatment kayak gini. Sebenarnya nggak boleh kayak gini gitu sih. Membangun kepercayaan aja sih. Terus kita harus menyeting mindsetnya pasien dirubah gitu. Harus bahwa perlu loh di fisioterapi dalam kondisi kayak gitu. Makanya kita harus juga punya
update ilmu sih, update ilmu terus. Diri yang Dari senior-senior. SKP tuh kan 5 tahun ininya berlakunya. Jadi tapi nanti bakal ada masanya bangkit lagi semangat media. pertanyaan terakhir Kak, kita kan D3 ya Kak. Mm-mm. Menurut Kakak lebih baik lanjut S1 atau D4 Kak? Itu aja sih Kak, simpel Kak. S1 atau D4? Iya Kak. Kalau menurut aku mending lanjutnya S1. Mending lanjut ke S1. Jadi nanti langsung bisa profesi, kalian bisa buka praktek mandiri. Jadi lebih banyak ilmu dan praktek juga sih. Nanti kayak gitu. Lebih bisa mandiri dari mending ngelanjutin. Juga semoga bermanfaat banget. Enggak jadi fisioterapis. Kalau misalkan memang udah nemuin passionnya masing-masing. Jadi terus semangat, yang penting punya target, harus punya target. Pengen apa. Nah, jadi kitanya semangat kalau buat ngejalaninnya. Kayak gitu, ya. Hatur nuhun Kak. Makasih ya Kak. Sama-sama. Makasih ya, Kak. Iya. Yang kapok, Kak. Makasih Kak. Ya. Makasih ya, Kak.